您入京出任家族监察，你将一统大陆。你若知道好歹的话，我马上把你牵到。色不光蔑视我，他连您也不放过。是。提的，在下只会认为是骂。我是以使者的身份。别忘了，你没能按时回去，12小时，放人吧。是，领兵大人。你的兄弟们，回家。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Paper River episode 46 sampai 48. Di bagian sebelumnya, karena kekalahan peperangan melawan pasukan di kota Pai, posisi Kadun sebagai komandan pasukan utama pun digantikan oleh Kalun. Di sana, Kalun dan Jenderal Yun memasang rencana untuk melakukan pengepungan di kota Pai. Namun mereka ini tidak melakukan penyerangan. Hal itu dilakukan agar membuat pasukan Sterling dan Xiu kehabisan pasokan makanan. Selain itu, pasukan Dilin bersama pasukan Linbing melakukan penyerangan kepada kem ras iblis yang berada di dekat Benteng Waren. Dilin kemudian pergi kembali ke ibu kota demi menjemput Karden dan membawanya ke wilayah timur. Hal itu dilakukan atas perintah dari Chansing. Dilin juga diperbolehkan untuk menyerahkan wilayah timur kepada ras iblis. Di sisi lain, gerbang barat kota Pai tiba-tiba mendapatkan penyergapan pasukan ras iblis yang sedang berusaha membuka gerbang, dan juga menyebabkan kematian kepada prajurit-prajurit Kem Xiu termasuk Uji. Scene lanjut di siang hari. Sterling dan Xiu melihat dari kejauhan bahwa pasukan ras iblis yang sudah berbaris rapi selama 3 jam tanpa menyerang. 仗也不至于排那么齐啊！快看，又来一个防阵！咱们黑里不止吾皇万岁，亮到魔神皇陛下的尊驾。 Tak berselang lama, tibalah pasukan pengawal yang sedang mengawal kedatangan Kaisar Dewa Iblis bersama pangeran-pangerannya. Bukannya takut, Xiu bersama pasukannya malah menyambut kedatangan Kaisar Dewa Iblis dengan sebuah olok-olokan. Kemudian Kaisar Dewa Iblis menggunakan sedikit kekuatannya sambil mengatakan sesuatu mengenai Sterling, yang mana hal itu membuat seluruh pasukan di kota Pai tertekan akibat suara tersebut. Pada malam harinya, terlihat Dilin pergi ke hutan daun Marvel menemui Kaisar Dewa Iblis untuk bernegosiasi. Sampai di sana, ia tak disambut baik oleh para penjaga, sehingga Dilin pun harus bertarung melawan mereka. Tak berselang lama, Wei Shan pun datang untuk memberhentikan pertarungan itu. Setelah itu, Wei Shan pergi menghampiri Kaisar untuk mengabarkan bahwa mereka kedatangan seseorang yang merupakan utusan dari keluarga Yisuan. Namun, karena sang Kaisar sedang merasa letih, ia mengatakan akan menemuinya pada esok hari saja. Keesokan harinya, Dilin pun akhirnya bertemu dengan Kaisar. Dilin pun menyembunyikan identitasnya dengan memperkenalkan dirinya sebagai pasukan penjaga bendera merah bernama Gepula. Baru saja Dilin datang, Kaisar Dewa Iblis langsung mengeluarkan sedikit kekuatannya, yang mana hal itu membuat benda-benda di sekitarnya bergetar serta membuat Dilin merasa tertekan. Kemudian Dilin mengatakan bahwa ia membawa pesan dari Presiden keluarga Yisuan, yang juga menginginkan untuk melakukan perdamaian dengan pasukan ras iblis. Setelah itu, Dilin memberikan penjelasan agar Kaisar mau bernegosiasi dengan keluarga Yisuan. Bahkan ia juga sempat menyinggung masalah peperangan di Waren, yang membuat Kaisar Dewa Iblis yaitu Charla 13 harus mati dalam peperangan. Dilin melanjutkan dengan mengatakan selama Kaisar Dewa Iblis mau menghentikan peperangan, maka keluarga Yisuan bersedia memberikan seluruh wilayah di timur sebagai hadiah. 后来，他战死在瓦路上神威，请父皇允。你的礼仪哪里？儿臣知错。如当年的卡拉13，陛下，您的军队十分强大。 军对垒，自然难。双手奉送给陛下。 Untuk meyakinkannya, Dilin juga menunjukkan sebuah dokumen yang sudah ditandatangani oleh Presiden Yisuan mengenai tawaran tersebut. Dilin juga memberikan persyaratan yang mana Kaisar Dewa Iblis harus membiarkan seluruh pasukan di kota Pai dapat pulang dengan aman. Bukannya tertarik dengan tawaran Dilin, Kaisar Dewa Iblis justru menjadi sangat emosi.
实在是轻而易举的事情围困。肯望有个疑问。 Yang ternyata wilayah timur itu pada awalnya adalah milik para ras Dewa Iblis, yang kemudian direbut oleh keluarga Yisuan. Oleh karena itulah ia tak menginginkan sebuah hadiah yang seharusnya memang menjadi miliknya. Selain wilayah timur, Dilin kemudian juga menjelaskan bahwa ia akan menyerahkan Kardan yang sudah mereka jadikan tawanan. Ia juga memberikan sebuah token dan surat dari Kardan. 十分想念父皇，日2月12日。 Setelah itu, Kaisar Dewa Iblis memerintahkan kepada Kadun, Kalun, dan Weisha untuk keluar dari ruangannya. Scene berganti ke kota Pai. Di sana terlihat pasukan ras iblis sudah mulai berdatangan yang membawa alat-alat berat dan bersiap untuk menyerang pasukan Styling dan Xiu. 来了，让大一城踏跑，就是我们。如果是干着我， Kembali ke hutan daun Marvel. Tiba-tiba saja Kaisar menyuruh Dilin untuk duduk. Selain itu, Kaisar juga sudah mengetahui identitas Dilin yang sebenarnya. Bahwa dia ini bukanlah Ge pula. Karena identitasnya sudah terungkap, untuk berjaga-jaga, Dilin memberitahu jika ia tak kembali tepat waktu ke Benteng Warren, maka dalam 12 jam, Kardan akan segera dieksekusi. 您入京出任家族监察，你将一统大陆。你若知道好歹的话，我马上把你牵到。色不光蔑视我，他连您也不放过。是。提的，在下只会认为是骂。我是以使者的身份，别忘了，你没能按时回去，12小时内。 Karena ancaman dari Dilin, Kaisar Dewa Iblis pun menjadi sangat marah yang membuat Dilin sedikit terpental akibat kekuatan darinya. Lantas, Kaisar pun menyuruh Dilin untuk melepaskan Kardan terlebih dahulu sebelum pasukan di kota Pai dilepaskan. Akan tetapi, Dilin tak mempercayainya. Ia meminta agar pasukan terlebih dahulu dilepaskan, kemudian Dilin akan menyerahkan Kardan. Alhasil, Kaisar Dewa Iblis pun menerima tawarannya. 不敢。好见。 Sebelum Dilin pergi, karena dia itu memiliki nyali yang besar, Kaisar pun menawarkan Dilin untuk bergabung menjadi pasukannya. Ia mengatakan kalau Dilin sudah tidak betah, ia dengan senang hati untuk menerima kedatangan Dilin. Setelah Dilin pergi, ia tiba-tiba saja memuntahkan sebuah darah akibat sempat terkena serangan tenaga dalam dari Kaisar Dewa Iblis. 大哥总算没有食言。 Beberapa saat setelahnya, terlihat Dilin dan Weisha pun sebagai perwakilan mulai menandatangani surat perjanjian. Kembali ke kota Pai, terlihat pasukan Styling dan Xiu sudah siap untuk berperang melawan pasukan ras iblis yang dipimpin oleh Jenderal Yun. Di waktu yang sama, Jenderal Yun memerintahkan kepada divisi kedua binatang armor baja untuk maju ke garis depan. Divisi kedua pasukan naga akan menjadi sayap pendukung, dan divisi sisanya diperintahkan untuk menyerang habis-habisan ke gerbang barat. 各师团梯队布置，全力攻打，分担下压力。不用了，这样不是。 Tak berselang lama, datanglah seorang prajurit yang menyampaikan perintah dari Kaisar Dewa Iblis, yang mana dia meminta Jenderal Yun untuk segera mundur. Lantas, Jenderal Yun pun langsung membatalkan penyerangannya. Melihat Jenderal Yun menarik pasukannya, Styling dan Xiu menjadi sangat kebingungan. Selang beberapa saat, Jenderal Yun pergi ke camp untuk menghampiri Kaisar Dewa Iblis. Di sana, ia ini sempat berpapasan dengan Dilin. Akan tetapi, ia di sana hanya bertemu dengan Weishan, karena Kaisar Dewa Iblis telah berada di hutan daun Marvel. 云潜雪，没错，陛下御驾已经回。 Weisha memberitahu alasan Kaisar memerintahkan untuk menarik pasukan adalah karena sang Kaisar telah menyepakati perdamaian dengan keluarga Yisuan. Kembali ke kota Pai, Xiu dan Styling kedatangan tamu utusan Dilin yang bernama Jinsi dari pasukan Bendera Merah. Jinsi kemudian meneruskan sebuah surat dari Dilin. Ia memberitahu bahwa keluarga Yisuan dan pasukan ras iblis telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dan bersedia menyerahkan wilayah timur ke ras iblis. Mendengar kabar itu, Styling menjadi sangat marah karena ia tak terima kalau keluarga Yisuan menyerah kepada ras iblis begitu saja.
Beberapa hari setelahnya, pasukan di kota Pai pun mulai melakukan perjalanan untuk pergi ke Benteng Waren. 这些丧家之犬，那真是懦夫，正是对生命的热爱，我们永不能征服的民族。 Setelah itu, pasukan Stelling pun akhirnya sampai di Benteng Waren. Kedatangannya juga langsung disambut oleh Lin Bing bersama pasukannya. Di waktu yang sama, Kaden juga dijemput oleh Jenderal Lin Busu di Benteng Waren untuk dikawal menuju Kastil Dewa. 放人吧。是，林兵大人。你的兄弟们，回家！主殿下，殿下。 Di sisi lain, Dilin menjadi sangat senang saat bertemu dengan Sterling. Sterling kemudian memberitahu kalau Xiu sekarang masih mengurus beberapa urusan kamar dagang di wilayah timur. Setelah itu, Dilin mulai menjelaskan tentang bagaimana ia bisa mencapai kesepakatan dengan Ras Iblis, yang mana ia menyerahkan Kardan sebagai perjanjiannya. Mendengar hal itu, Sterling pun tak dapat menerimanya begitu saja. Ia pun bergegas pergi untuk menyusul Kardan. Akan tetapi, usahanya itu langsung ditahan oleh Dilin, sehingga terjadilah sebuah perkelahian antara mereka berdua. Di sini, Dilin mencoba untuk menyadarkan Sterling. Ia mengatakan kalau dari awal Sterling dan Kardan berasal dari ras yang berbeda, sehingga tidak akan mungkin untuk menyatu. 那就是太一。与神堡相比，太一是天底下最伟大的城。若是您休息好了，十分盼望见到。 Setelah itu, narator mulai menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Februari tahun 780, keluarga Yesuan dan Ras Iblis menandatangani perjanjian perdamaian di hutan Daun Mavel. Selama 200 tahun, keluarga Yesuan sudah mempertahankan wilayah timur. Pada akhirnya berakhir di tangan Ras Iblis. Kurang dari 2 bulan, pasukan elit keluarga Yesuan, kecuali pasukan pusat, gugur dan terluka. Para perwira yang sudah gugur tak dapat terhitung jumlahnya. Pertempuran di wilayah timur saat ini juga menjadi pertempuran paling tragis sepanjang sejarah Jisuan. Sim berganti ke wilayah ibu kota. Terlihat para orang tua dari para prajurit yang berperang sangat sedih karena putra-putranya yang sudah mati dalam peperangan. Di waktu yang sama, tampak Ning yang sedang menunggu kedatangan Xiu, memberikan sebuah bunga titipan dari Kardan kepada Sterling. Namun alih-alih menerimanya, Sterling dengan sangat kasar malah membuangnya. Lantas Ning menjadi sangat kesal. Ia memberitahu kalau bunga titipan itu memiliki arti, yakni jangan lupakan aku. Selang beberapa saat, Sterling langsung mengambil kembali bunga itu dan menangis sejadi-jadinya. Ia pun teringat kenangannya bersama dengan Kardan. 是魔族公主。卡丹，一个小城市，都是你的。 Di sisi lain, di waktu perjalanan menuju Kastil Dewa, Kardan tiba-tiba teringat akan masa lalunya sebelum menjadi tawanan di ibu kota. Sim balik ke masa lalu di Kastil Dewa. Terlihat di mana Kardan sedang berdandan untuk sebuah acara ulang tahunnya. Di sana ia terlihat mendapat hadiah ulang tahun dari Jenderal Yun. 啊，哎，这是且慢，如此有，既是我的生辰礼物。 公主殿来了您的生辰贺礼。 Setelah itu, Kardan pun pergi ke aula keluarga untuk menyambut kedatangan para tamu yang menghadiri acara pesta ulang tahunnya. Diketahui bahwa pada saat itu, Kardan adalah tunangan dari Jenderal Yun, yang mana pertunangannya diatur oleh Kaisar Dewa Iblis. 也是。两人还真是般配呀！我族历史上最年，也是。 公主是否收到了？ Tak berselang lama, Kaisar Dewa Iblis pun tiba. Ia mengumumkan kepada seluruh tamu kalau bulan depan Kardan akan menikah dengan Jenderal Yun. Sebenarnya, Kardan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam sangat tidak menginginkan pernikahan itu, karena ia tak mencintai Jenderal Yun. Kemudian, Kardan pun meminta kepada Kaisar Dewa Iblis sebelum pernikahannya ia bisa pergi ke medan perang. Karena selama hidupnya, ia sama sekali tak pernah pergi dari Kastil Dewa. Jenderal Yun juga tampak ikut memohon agar Kaisar Dewa Iblis mau memenuhi keinginan Kardan.
Beberapa saat setelahnya, Kaden pun pergi ke medan perang dan dikawal oleh ratusan ribu pasukan Rasi Iblis. Di dalam hatinya, Kaden mengatakan kalau ia saat ingin melarikan diri dari kastil dewa dan pergi ke tempat yang sangat jauh. Sudah itu, keinginannya pun terkabul. Ia dibawa oleh pasukan Xiu ke ibu kota. Bukannya takut menjadi tawanan, Kaden justru menjadi sangat gembira dan antusias untuk tinggal di sana. Sampai pada awal pertemuannya dengan Sterling. Ternyata ia sudah tertarik dan menyukai Sterling lebih dulu. Lalu kita pun diperlihatkan kenangan Kaden bersama Sterling, yang mana Kaden perlahan-lahan mulai jatuh cinta kepada Sterling. Karena betapa perhatiannya Sterling kepada dirinya. Waktu demi waktu mereka lewati bersama hingga pada pertempuran di wilayah timur antara keluarga Yusuan dengan Rasi Iblis, yang mana Sterling harus pergi ke sana untuk berperang. 去打仗，他又走了。我很，从第一次见面的时候我就很明着，几乎听不见他说的是平民。 我想和他说话，那一刻，卡丹，你 Sebelum pergi ke sana, terlihat Sterling mencium Kaden terlebih dahulu. Yang ternyata ciuman itu justru menjadi perpisahan bersama Kaden karena mereka berdua tak bisa lagi bertemu setelahnya. 我誓言也将迎战我的族人，但是逃出牢笼是那只梦中之躯。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.